Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi terakhir mengenai kalkulus untuk teknik geodesi ya, mengenai fungsi 2 dan 3 variabel. Jadi secara khusus nanti kita hanya akan melihat ini saja dan ini adalah pertemuan terakhir. Jadi semoga bisa mempersiapkan UASnya dengan baik ya. Oke, jadi langsung saja. Fungsi dua variabel itu ya sama seperti yang fungsi biasanya ya. Jadi kita punya fungsi itu kan kita memetakan dari domain ke kodomain ya. Dan setiap anggota domain dia harus punya kawan dan kawannya tepat satu. Jadi meskipun dia punya dua variabel ya sama saja. Jadi kita ingin memasangkan setiap pasangan berurutan seperti ini jadi ke suatu bilangan real ya. Jadi kita notasikan dengan f, x, y. Dan ya domainnya ya sama ya seperti biasa. Terus nilai-nilai yang dipasangkan itu kita sebut dengan range. Jadi range-nya itu ya semua f, x, y di mana x, y anggota domain. Dan biasanya kita tuliskan dalam bentuk Z sama dengan f x, y. Jadi Z ini merupakan fungsi dalam x dan y. Jadi x-nya ini kita sebut dengan variabel bebas dan Z-nya ini adalah variabel tak bebas. Biasanya kalau kita lihat di ruang ya, jadi kita punya ini berapa nanti dipetakannya ke atas itu berapa. Dan untuk mempermudah untuk melihat ilustrasinya, sebetulnya salah satu yang sangat powerful dan free mudah dipakai itu kita bisa menggunakan geogebra.org. Itu ada salah satunya ada kalkulator 3D dan di situ nanti akan dibuatkan untuk sketsanya ya, grafiknya. Jadi akan sangat berguna sekali. Jadi ini contohnya kita ingin mencari domain dari fungsi dua variabel ini. Jadi sama seperti biasanya. Jadi kalau kita punya len itu ya syaratnya harus dia ini kan. Jadi di bagian dalamnya sini dia harus lebih dari 0 ya. Jadi kita punya dia lebih dari 0. Nah, kita ingin ya sudah berarti kapan dia lebih dari 0-nya ketika kita punya ya ada posisinya di titik-titik ini kan. Dan kalau kita punya len, jadi len itu kan sebenarnya ini ya, misalkan len x itu sama dengan y, berarti artinya apa? E pangkat y sama dengan x ya, ya kak. Jadi kita punya ketika x-nya 0 juga nggak boleh kan, makanya kita punya yang ada di sini itu juga tidak boleh, jadi hanya yang di luarnya. Jadi konsepnya sama lah seperti domain suatu fungsi biasa, hanya saja di sini kita perlu mempertimbangkan dua buah variabel. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai luasan. Jadi ketika kita punya suatu fungsi dua variabel domainnya D, grafik F itu ya himpunan semua titik-titik sehingga dia memenuhi persamaan ini. Z sama dengan f, x, y. Jadi contohnya kalau misalkan tadi di domainnya ya, domainnya misalkan bentuknya yang di bawah sini, nanti semua titik-titik yang di atas yang memenuhi ini itu kita sebut grafiknya. Jadi grafiknya ya berupa luasan ya. Kalau kita lihat di sini di R3 kan. Jadi secara umum nanti bentuknya luasan. Meskipun ya bisa jadi nanti jadi suatu garis itu juga masih memungkinkan. Tapi secara umum dia akan jadi luasan. Dan contohnya misalkan kita punya ini. Jadi ini kita punya grafik HXY. Kita punya 4X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti mangkok tapi mangkoknya yang tidak ada ini lingkaran yang di tengahnya kan. Atau mungkin seperti peluru pejal. Jadi tengahnya bolong. Kalau mangkok jelas ya, mangkok kan bolong kan nggak mungkin pejal kan. Jadi peluru yang tidak pejal. Nah, itu kan juga ada titik bawahnya terus dia ke atas gini. Jadi sini kosong itu.
Ya, kurang lebih seperti itulah bentuknya. Dan kalau misalkan ingin lebih jelas, sebetulnya bisa cek di GeoGebra.org. Nanti tinggal dipakai yang kalkulator 3D, terus tinggal dimasukkan, langsung muncul nanti untuk gambarnya kan seperti apa. Jadi itu bisa dicoba sendiri, eksplorasi sendiri. Oh, ternyata bentuknya seperti ini, dan sangat membantu untuk melihat gambarannya ya. Karena sekali lagi kalau kita deal dengan ruang kan seperti ini, itu agak lebih sulit untuk dibayangkan dibandingkan dengan yang ada di bidang. Jadi bisa kita lihat domainnya di sini adalah R2. Kenapa? Karena setiap pasangan X, Y tentunya ini terdefinisi ya. Jadi nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat dari sisi sini, ketika kita punya X kuadrat itu kan lebih dari sama dengan 0, Y kuadrat juga lebih dari sama dengan 0. Artinya ini semuanya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi range-nya itu ya kita peroleh interval 0 sampai tak hingga ya. Jadi yang kiri tertutup. Karena 0 kan masuk ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Dan kalau kita potong secara horizontal, jadi dia bentuknya suatu elips dengan persamaannya ya tentunya menyesuaikan ya. Motongnya di ketinggian berapa kan. Jadi kalau ketinggiannya K ya kita peroleh persamaannya seperti ini. Dan kita punya kurva berlevel atau kurva kontur. Jadi gambarannya mungkin paling sederhana kalau kita buka Google Maps. Nah, di Google Maps itu kan sudah sekarang ada fitur yang bisa melihat terrain ya. Jadi nanti misalkan dia ketinggiannya berapa, itu nanti warnanya agak lebih gelap dibandingkan yang tempatnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, jadi kurva kontur tuh ya contoh yang di dunia nyata ya kurang lebih seperti itu kan. Dan menariknya kalau kayak di Google Maps itu kalau di zoom itu ada bagian-bagian yang diperlihatkan juga. Jadi area ini ketinggiannya sekian meter, area ini sekian ratus meter, ini sekian ratus meter. Jadi ya itu konturnya lah menariknya di situ. Jadi kurva berlevel dari suatu fungsi dua variabel adalah ya persamaan ini ya sama dengan K. K-nya itu suatu konstan. Jadi K-nya itu menunjukkan ketinggiannya ya di sini ya. Jadi ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Mirip seperti di Google Maps, itu ada area tertentu yang ketinggiannya sekian kan. Nah, itu gambaran di dunia nyatanya kan seperti itu. Nah, ini contohnya yang tadi. Jadi kalau ininya 2 ya berarti kita punya di sini 2 ya. Jadi kita punya bentuk ini K-nya 1, K-nya 4 kan. Jadi bisa dilihat kalau ini dipotong tadi, dipotong dengan mendatar, dia jadi bentuk elips. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana limit limit fungsi dari suatu fungsi dengan dua buah variabel. Jadi kalau kita punya di satu variabel, kita mau mencari limit fungsi di titik C, itu kan kita melihat dari segala arah. Tapi karena hanya ada seperti ini, berarti kan arahnya ya kalau nggak dari kanan, dari kiri. Bayangkan ketika kita punya suatu ruang ya. Jadi ini kita punya ruang, ya kan? Kita punya ruang X, di sini Y misalkan, di sini Z itu kan. Jadi kita punya ruang, kita mau lihat di titik C ini, C-nya misalkan X1, Y1. Otomatis kita harus mendekatinya dari mana? Ya dari mana saja. Jadi dari semua arah. Nah, kalau dari definisinya tentunya mengikuti apa yang di limit biasa. Jadi limit ketika X, Y ini mendekati A, B, dia sama dengan L. Kalau untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita bisa mencari delta sedemikian hingga ya setiap yang ada di persekitaran yang sejauh delta tadi semuanya itu. Nah, ketika kita lihat petanya dikurangi dengan L, nah kita ambil nilai mutlaknya, jadi jaraknya ya dari fx dengan L itu kurang dari epsilon. Jadi setiap kita punya epsilonnya misalkan sekian, kita punya delta di sini sehingga semuanya ini range-nya itu
ya masih di bawah epsilon. Jadi itu definisi limit fungsi dan sangat natural sekali ya di sini. Jadi kalau limitnya di sini ada, nilainya dia tunggal dan tentunya tidak bergantung pada pemilihan jalur yang mendekati Akuma B. Karena sekali lagi kalau kita punya di ruang seperti ini tadi, ya kita deketinnya ya dari arah apapun. Jadi bisa horizontal, bisa ke sini, bisa ya macam-macam lah dari semua arah. Nah, gambarannya seperti ini ya tadi ya. Ini yang sudah saya coba peragakan tadi. Jadi kita punya berapapun epsilonnya di sini, kita bisa nyari yang kurang lebih ya ketinggiannya di sini nggak nyampe epsilon ya, fx, y-nya. Dan ini deltanya, jadi kita punya persekitaran. Jadi semua yang di dalam lingkarannya ini, yang jaraknya kurang dari delta dengan titik A, B kita, nah kita lihat F-nya, itu jaraknya dengan L kurang dari epsilon. Jadi kita punya ya F-nya ini sama seperti pada di fungsi satu variabel, jadi dia tidak harus terdefinisi pada A, B ya, karena kita hanya melihat pendekatannya kan. Jadi kalau dia dekat, sangat dekat dengan A, B, ya fx, y-nya itu juga mendekati L. Jadi kita punya dari definisi yang sebelumnya juga titik ini ya. Jadi kita punya ya ada satu cakram di situ, jari-jarinya delta, dia dipetakan ke interval ini. Jadi jaraknya dengan L itu kurang dari epsilon. Nah ini sebagai contoh, kita ingin mencari limit ini. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita ini ya mau menunjukkan limitnya ini sama dengan 0, berarti diambil sebarang epsilon, jadi terdapat delta. Nah cara mencari deltanya bagaimana? Kita otak-atik dulu aja. Jadi kita punya bagian ini kurang dari delta, ini targetnya ya. Jadi ini dicoret-coretan saja. Karena ini kurang dari epsilon, nanti bisa kita otak-atik sedemikian hingga ternyata bentuk ini kurang dari 3 akar x kuadrat plus y kuadrat. Dan di sini sama ya. Jadi kita bisa punya ide untuk mengambil deltanya adalah epsilon per 3. Jadi kita punya kalau ya jaraknya ya di sini x, y dengan 0,0 itu berada di lingkaran di cakramnya tadi ya, yang kurang dari delta tadi ya. Jadi di dalamnya situ, maka fx, y diambil jaraknya dengan 0, dia kurang dari epsilon. Oke ya, jadi jelas di sini. Kenapa? Karena ya kita punya perhitungan ini tadi kurang dari ini, terus ini kita buat ya epsilon per 3. Jadi sebenarnya kalau ini diambil deltanya sama dengan epsilon boleh atau tidak? Ya sebetulnya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau diambil deltanya epsilon plus 1. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya diambil epsilon saja nanti ini kurang dari 3 epsilon, ya tidak ada masalah. Sama seperti yang kita punya di fungsi satu variabel. Cuma kan bentuknya jadi kelihatan kurang bagus ya kan. Kalau lebih bagus kan kurang dari epsilon. Nah ini kita akan menunjukkan limit ini tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Ya coba kita lihat. Kalau ada kan tadi tunggal ya. Kalau tidak tunggal berarti tidak ada. Jadi pertama kita dekati sepanjang sumbu X. Kalau sumbu X kan berarti Y-nya 0 ya. Jadi ketika Y-nya 0, ini 0, ini 0 ya kan. Kita punya X kuadrat per X kuadrat 1 ya. Limit X mendekati 0 ya. Jadi ya kan ketika Y-nya 0 kan berarti kita melihat X-nya saja. Terus kalau sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0, kita melihat Y-nya mendekati 0 saja, ternyata negatif 1. Jadi di sini berbeda, artinya limitnya ini tidak ada. Nah, selanjutnya kita ingin melihat setelah limit ya tentunya kekontinuannya ya. Jadi kita katakan kontinu kalau nilai limitnya ini sama dengan f a, B. Jadi ini sama seperti yang sudah kita kenal di fungsi satu variabel. Dan jelas ya, kalau kita punya suatu fungsi polinomial, tentunya dia selalu kontinu di R2. Terus fungsi rasional juga ya dia kontinu pada domainnya. Ini sifatnya sama seperti yang kita punya di fungsi satu variabel.
Dan kita punya inilah contohnya ya. Jadi ini contoh fungsi yang rasional. Jadi domainnya itu kan ya ketika X plus Y tidak sama dengan 0 ya. Jadi di D ini, fungsi ini dia merupakan fungsi kontinu. Terus limit ke kontinuannya, kalau misalkan kita punya 3 variabel, ya tentunya alur logikanya sama seperti yang di 2 variabel. Dan kalau kita punya dia kontinu, ini 3 variabel ya maksudnya. 3 variabel dikatakan kontinu pada A, B, C kalau memenuhi limitnya ini sama dengan ya F dari sini ya tadi ya. Nah, terakhir kita akan melihat derivatif, dan di sini kita melihatnya hanya yang derivatif parsial. Jadi misalkan kita punya fungsi 2 variabel, terus derivatif parsial f terhadap x. Jadi bahasa sederhananya adalah kalau kita lihat definisi ini, kita menganggap b-nya itu suatu konstan. Jadi kalau terhadap x, parsial itu kan sebagian ya. Jadi kalau turunannya ini, jadi derivatif parsial terhadap x, itu xy-nya dianggap konstan. Kalau derivatif parsial terhadap y, x-nya yang dianggap konstan. Jadi kita punya bentuk ya notasinya ya, beberapa notasinya. Jadi fx, y itu kita menggunakan lambang ini. Kalau di derivatif biasa kan kita pakai d ya. Ini kita pakai do. Jadi do f per do x sama dengan ya inilah. Jadi kalau fx, y-nya sama dengan z ya berarti kita punya do z per do x. Fy x, y ini sama saja do z per do y. Nah, dengan kata lain kita ya ini tadi seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kita nganggap kalau turunan parsial terhadap x, y-nya dianggap konstan. Terus serupa ketika nurunkan terhadap yang y-nya tadi, x-nya dianggap konstan. Jadi contohnya, misalkan kita punya bentuk ini, jadi fx, x, y-nya bagaimana? Jadi y-nya dianggap konstan, jadi ini konstan, yang ini juga dianggap konstan. Berarti artinya apa? Kita hanya punya ini, x pangkat 3, jadi 3x kuadrat, ya kan? Ditambah, jadi ini tidak kita pandang sebagai ukalive ya. Tapi ini kita pandang, ya sudah, sesuatu dikalikan x kuadrat. Jadi y pangkat 3 dikali 2x pangkat 1 ya, turunannya x kuadrat. Jadi kita punya di sini jadi 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Begitu pula ketika kita mencari fy, x, y. Jadi yang kita anggap konstan yang mana? X-nya. Jadi x-nya ini kita anggap konstan, x-nya ini kita anggap konstan. Makanya turunan x pangkat 3 ini 0. Yang ini tadi juga ya, ini plus 0 ya harusnya. Jadi ini kita punya 0. Terus ini juga bukan ukalive karena x-nya dianggap konstan. Kita punya x kuadrat dikali turunan y pangkat 3, 3y kuadrat dikurang di sini 4y pangkat 1 ya. Jadi kita punya 3x kuadrat. Kita punya ini y ya. Y pangkat 2 ya. Jadi kita punya di sini 3x kuadrat y kuadrat ya kan. Dikurang 4y. Jadi seperti itu untuk mencarinya. Ini contoh lain, kita mau mencari do z per do x dari sini. Ya bagaimana caranya? Kalau secara implisit ya sama ya ketika kita mencari turunan implisit. Jadi ini terhadap x berarti y-nya ini dianggap konstan. Tapi z-nya yang perlu diperhatikan adalah z-nya ini tidak boleh dianggap konstan karena z-nya ini masih mengandung x. Jadi ini yang konstan. Z-nya masih mengandung X ya. Jadi kita punya di sini ya samalah seperti yang implisit, kita turunkan 2 ruas ya. Jadi kita punya di sini apa? 3x kuadrat ya kan. Di sini 0, turunannya Z pangkat 3, ya kita pakai aturan rantai kan. Jadi 3-nya turun, Z pangkatnya kurang 1 dikali turunan Z terhadap X, berarti do Z per do X. Ditambah
Ini 6Y-nya saya keluarkan dulu karena konstan. Terus kita punya XZ ya. Jadi XZ gini toh, ini U-nya, ini V-nya ya. U aksen V plus UV aksen. Jadi U aksennya 1 kali Z ditambah X dikali turunan Z, do Z per do X ya. Sama dengan 1. Berarti kita peroleh apa? Yang semua yang ada do Z per do X kita kumpulkan. Jadi kita punya ini 3Z kuadrat. Terus kita punya ini 6X ya. Dikalikan do Z per do X. Yang di sisi kanan, oh ini 0 ya, turunan 1, 0. Jadi kita punya ini minus 3X kuadrat. Terus kita punya ini minus 6YZ ya. Jadi kita punya do Z per do X, dia akan sama dengan minus 3X kuadrat kurang 6YZ per 3Z kuadrat, ya kan? 3Z kuadrat plus 6XY. Jadi ya kalkulasinya sama lah, ini jadi seperti itu ya. Di tiganya ini ya. Jadi bedanya dengan yang ini karena tiganya sudah di cancel ya. Jadi ini tiganya di cancel berarti jadi minus X kuadrat minus 2YZ per Z kuadrat tambah 2XY. Jadi kita punya bentuk ini ya, alasannya itu tadi ya. Kita diferensialkan dua ruas dan kita kumpulkan. Terus ya sudah, kita nyatakan do Z per do X dalam semuanya lah. Sisanya apa? Nah, kalau kita melihat hasil dari derivatif parsial tadi, ya tentunya dia meskipun variabelnya nambah 1, tentunya masih bisa kita definisikan. Jadi kalau kita punya 3 variabel ya tentunya sama. Dan kembali lagi ke kasus yang 2 variabel. Kalau kita melihat fx dan fy-nya tadi, dia masih fungsi dalam x dan y. Jadi tentunya kita bisa melihat turunan tingkat tinggi di sini. Dan menariknya adalah kalau dibandingkan dengan yang satu variabel, itu kan nuruninnya ya terhadap variabel itu, nggak punya pilihan lain. Tapi kalau di sini karena kita punya 2 buah variabel, turunan keduanya bisa jadi ya awalnya diturunkan parsial terhadap x, terus diturunkan parsial terhadap y, atau sebaliknya. Atau yang ya terhadap x, x lagi, atau y lagi, kan juga mungkin. Jadi ada 4 kemungkinan ya untuk turunan keduanya. Jadi ya supaya lebih mudah dinotasikan seperti ini. Jadi contohnya atau simbolnya dulu, simbolnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi fx itu do 2z per do x kuadrat, fxy, jadi ini x yang muncul duluan, jadi kita turunkan parsial terhadap x dulu baru y. Yx, y-nya muncul duluan, berarti turunkan terhadap y dulu baru terhadap x. Y, ya y sudah selesai. Jadi ini contohnya, kita ingin mencari fxx, ya kan? Ya kita lihat turunan terhadap x dari ini turunkan terhadap x dulu. Jadi sekali lagi y-nya dianggap konstan, yang di sini juga dianggap konstan. Jadi kita punya apa? Kita punya di sini 3x kuadrat ditambah ini y pangkat 3 dulu kan konstan. Ini 2x ya di situ tadi ya. Terus ini 0 ya, kurang 0 ya. Jadi kalau kita turunkan lagi nih jadi apa? Ini jadi 6x ya kan? Terus di sini jadi ini ya, 2 saja. Jadi 2y pangkat 3. Kalau kita mau mencari fxy-nya, jadi do per do y dari ini. Jadi kita punya, ya kan kalau ini kan tadi sudah turunan parsialnya terhadap x ya. Jadi bisa kita pakai saja. Ditambah 2xy pangkat 3. Ini diturunkan terhadap y. Berarti di sini gantian ini konstan. Dianggap konstan, ini juga dianggap konstan. Berarti jadi apa? 3e kuadratnya hilang. Ya kan? Jadi 0. Plus di sini jadi apa? Ya ini sudah konstan ya. Berarti kita punya 2x dikali turunannya y pangkat 3, 3y kuadrat. Jadi kita punya 6xy kuadrat. Terus bagaimana dengan fyx? Ya kita gantian yang bagian x-nya ini yang kita anggap konstan. Jadi ini do per do
X. Pertama kita turunkan terhadap Y dulu, fx-nya, X, Y-nya. Jadi kita punya X pangkat 3 turunannya 0, karena dianggap konstan tadi ya. Terus di sini kita punya X kuadrat, turunannya Y pangkat 3, 3Y kuadrat. Terus di sini turunannya 4Y ya. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap X, jadi gantian, ini yang dianggap konstan, ini yang dianggap konstan, jadi gantian ya. Kita punya apa di sini? Nah, kita punya 3Y kuadrat, turunannya X itu X kuadrat jadi 2X ya. Kita punya 6XY kuadrat di situ. Bagaimana dengan FYY? Jadi turunan terhadap Y-nya ya sudah, kita punya ini tadi. Kita punya ini apa ini? 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 4Y ya. Nah, ini ini terhadap Y. Maaf. Jadi ini turunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Jadi kita punya di sini 3X kuadrat, turunannya Y kuadrat itu 2Y, turunannya 4Y itu 4 ya. Jadi kita punya di sini 6X kuadrat Y dikurang Y. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini ya, jadi sudah di wrap up ini, cuma ini terlalu pendek, jadi sengaja memang dijabarkan sekalian supaya lebih jelas. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, ini latihan, silahkan untuk dicoba. Dan ya sekian saja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau kalau misalkan ada yang mungkin perlu direvisi ya, nanti bisa saya buat revisinya di kolom komentar juga, nanti saya pin. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa.